Kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Pada saat ini memang ada upaya atau ada wacana-wacana dan isu politik yang menyebutkan bahwa seharusnya yang dipecat dari PDI Perjuangan bukan Jokowi, bukan Gibran, bukan Bobi, bukan Effendi Simbolon, justru Hasto. Tentu saja kita sangat heran karena beliau ini sekjen terlama dalam sejarah partai. Namun yang perlu diingat adalah bagaimana dia menjalankan mandat dan tugasnya tersebut, serta bagaimana diplomasi politiknya. Dalam politik itu artinya fleksibel. Kawan bisa jadi lawan dan lawan bisa jadi kawan. Ini artinya dalam berpolitik perlu adanya strategi-strategi yang konkret serta tentu saja menguntungkan partai dan mendukung kemajuan partai. Namun dalam hal ini ternyata Hasto banyak dikritik karena memang beliau ini seolah-olah ingin menjauhkan PDI Perjuangan dari sosok Jokowi. Padahal Pak Jokowi ini sangat kuat pengaruhnya di perpolitikan nasional. Dan tentu saja jika memang PDI Perjuangan bisa merangkul Pak Jokowi, saya rasa ini angin segar untuk partai tersebut. Namun ternyata Hasto tidak melakukan hal demikian. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan PDI Perjuangan disebutkan bahwa Pak Jokowi and family bukan lagi keluarga dari PDI Perjuangan. Memang banyak yang mengkritik sikap tersebut, namun ini adalah keputusan partai. Selain itu memang banyak ya dikeluhkannya terkait arogansi dan lain-lain sehingga contohlah yang terbaru di Pilgub DKI, Bang Effendi Simbolon menyeberang di kubu RK Suswono, sedangkan ini pasangan yang diusung oleh Kim atau Kim Plus ya rekan-rekan yang notabene merupakan rival dari partai PDI Perjuangan. Ini ada apa sih di internal partai tersebut? Kita harus selidiki nih. Langsung kita simak ulasannya. Dari jika PDIP berani berubah. Kubu positive thinking seperti Puan dan Bambang Pacul harus mengambil alih narasi partai. Mereka harus menunjukkan bahwa PDIP adalah partai yang bisa bekerja sama, bukan hanya menyerang. Akhirnya pilihan ada di tangan mereka. PDIP bisa memilih untuk berubah, meninggalkan politik serangan yang destruktif, dan kembali ke akar perjuangannya. Menjadi partai yang dekat dengan rakyat. Atau mereka bisa terus melanjutkan jalan konflik, menyerang sekutu potensial seperti Jokowi dan Prabowo, hingga akhirnya terpinggirkan oleh partai-partai lain yang lebih progresif. Seperti kata pepatah, kapal yang berlayar tanpa arah hanya akan terdampar. PDIP adalah kapal besar, tapi tanpa nakhoda yang bijak, kapal ini mungkin hanya akan menjadi bangkai di lautan politik Indonesia. Dan pertanyaan yang harus dijawab sekarang, apakah PDIP akan belajar dari kesalahan atau memilih tenggelam bersama ego dan konflik internalnya? PDIP kini berdiri di persimpangan sejarahnya. Partai ini punya dua pilihan. Menyelaraskan langkah dengan dinamika politik modern atau terpaku pada pola usang yang hanya memupuk konflik. Tetapi, melihat dinamika internalnya, pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang mampu menyelamatkan PDIP dari dirinya sendiri? Perpecahan di PDIP juga mencerminkan pergesekan antara generasi lama dan generasi baru. Generasi lama, diwakili oleh Hasto dan kawan-kawan, tampak terlalu nyaman dengan cara lama. Menciptakan narasi konflik, menyerang lawan politik, dan bersembunyi di balik nama besar Megawati. Mereka tampaknya lupa bahwa nama besar saja tidak cukup untuk memenangkan hati rakyat. Sementara itu, generasi baru seperti Gibran dan Kaisang menunjukkan pendekatan yang lebih segar dan relevan. Gibran, misalnya, memahami bahwa politik hari ini bukan lagi tentang perang urat syaraf di media, melainkan tentang aksi nyata di lapangan. Ia hadir di tengah rakyat, bekerja untuk menyelesaikan masalah nyata tanpa perlu mengumbar retorika berlebihan. Namun, tantangannya adalah apakah generasi baru ini akan diberi ruang? Atau justru akan dihancurkan oleh para elit tua yang takut kehilangan kekuasaan mereka? Di tengah semua ini, posisi Megawati menjadi sorotan. Sebagai tokoh sentral, ia memegang kendali penuh atas arah partai. Tapi, apakah ia cukup bijak untuk melihat bahwa loyalitas buta terhadap kubu tertentu bisa menjadi bumerang? Kepercayaan Megawati terhadap Hasto memang tidak diragukan lagi. Tapi sejarah menunjukkan bahwa terlalu lama mempertahankan satu orang di posisi strategis seringkali berujung pada stagnasi. Hasto, dengan segala kontroversinya, mungkin sudah tidak lagi relevan untuk menghadapi tantangan politik masa kini. Jika Megawati ingin PDIP tetap kuat, ia harus berani mengambil langkah tegas. Mendukung regenerasi yang sehat dan mengurangi ketergantungan pada tokoh-tokoh yang membawa partai ini ke arah destruktif.
Ini bukan sekadar tentang mempertahankan kekuasaan, melainkan tentang menyelamatkan warisan politik yang sudah ia bangun selama puluhan tahun. Di luar PDIP, ada dinamika lain yang tak kalah menarik. Kedekatan Jokowi, Gibran, dan Prabowo yang semakin solid. Ini adalah ancaman nyata bagi kubu Hasto, yang selama ini membangun narasi bahwa Jokowi adalah lawan politik. Alih-alih menyerang, PDIP seharusnya melihat kedekatan ini sebagai peluang. Jika mereka cerdas, PDIP bisa memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya di pemerintahan dan mendapatkan kembali simpati rakyat. Tapi tentu, ini hanya mungkin jika kubu negative thinking tidak lagi memegang kendali. Jika kubu Hasto terus dominan, skenarionya sudah jelas. PDIP akan semakin terisolasi, kehilangan dukungan di basis-basis tradisionalnya, dan menjadi partai yang hanya hidup di masa lalu. Sebaliknya, jika kubu Puan, Bambang Pacul, dan generasi baru seperti Gibran diberi ruang, PDIP masih punya peluang untuk bangkit. Tapi ini membutuhkan keberanian untuk berubah, meninggalkan pola pikir lama, dan menerima kenyataan bahwa dunia politik hari ini tidak lagi sama dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. PDIP bukan satu-satunya yang perlu belajar. Partai-partai lain juga harus memahami bahwa kekuatan politik bukan soal siapa yang paling vokal menyerang lawan, tapi siapa yang paling konsisten membangun. Drama politik yang tak ada habisnya hanya akan membuat rakyat semakin apatis. Gibran dan Jokowi adalah contoh bahwa politik bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan solutif. Jika PDIP atau partai lain tidak belajar dari ini, maka rakyat akan mencari alternatif baru. PDIP punya dua pilihan, mereformasi diri atau perlahan mati sebagai partai yang tak lagi relevan. Waktunya tidak banyak dan rakyat tidak akan menunggu. Jika mereka terus membiarkan kubu negative thinking mendominasi, maka nasib PDIP sudah jelas. Menjadi sejarah yang dilupakan. Tapi jika mereka berani berubah, membuka ruang untuk generasi baru, dan fokus pada kerja nyata, PDIP masih punya kesempatan untuk kembali menjadi kekuatan politik yang dihormati. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah PDIP punya keberanian untuk mengambil langkah itu? Atau mereka akan membiarkan ego dan konflik internal menghancurkan segalanya? Jika PDIP serius ingin menyelamatkan dirinya dari jurang kehancuran, ada beberapa langkah nyata yang harus segera diambil. Langkah-langkah ini bukan hanya soal menjaga citra, tetapi membangun kembali fondasi partai yang mulai rapuh. 1. Reformasi kepemimpinan. Megawati harus menyadari bahwa loyalitas tidak selalu sejalan dengan efektivitas. Hasto, dengan segala kontroversinya, telah menjadi simbol stagnasi. Kepemimpinannya tidak lagi mencerminkan semangat pembaruan, tetapi lebih kepada mempertahankan status quo. Waktunya memberikan ruang bagi kader-kader muda yang lebih segar, inovatif, dan relevan. Gibran misalnya, bukan sekadar simbol regenerasi, tetapi juga figur yang mampu menjembatani generasi lama dan baru. Ia memiliki daya tarik untuk menjangkau kelompok pemilih muda yang semakin dominan di peta politik Indonesia. Namun, regenerasi ini hanya mungkin jika Megawati berani mengambil risiko. Membiarkan figur-figur lama mendominasi hanya akan memperburuk situasi. 2. Mengakhiri politik serangan personal. Politik serangan personal mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, ini hanya menciptakan polarisasi yang merugikan. Kubu negative thinking, dengan narasi destruktifnya terhadap Jokowi dan Gibran, tidak hanya merusak citra partai, tetapi juga memperlebar jurang di antara mereka yang seharusnya menjadi sekutu strategis. PDIP perlu belajar dari partai-partai lain yang lebih fokus pada kebijakan dan solusi nyata daripada narasi konflik. Serangan terhadap Jokowi, Prabowo, atau Gibran hanya akan menciptakan persepsi